Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu, masih dengan tema yang sama terkait dengan pariwisata sumber PAD. Tadi kita sudah berbincang ya dengan Mbak Maya, ternyata pariwisata itu banyak sektor ya, baik itu dari tempatnya, baik itu dari kulinernya, budayanya, sejarahnya dan masih banyak lagi. Nah, kita akan melihat pandangan dari Bang Leo sendiri ya terkait dengan pariwisata sumber PAD. Kalau Bang Leo sendiri melihat wisata di Bengkulu ini seperti apa sih potensinya? Apakah bisa berkembang seperti misalnya Bali ya yang terkenal sekali, atau seperti apa? Iya, sangat bisa berkembang. Terlebih Bengkulu itu satu kota dengan berbagai macam wisata. Kalau Bandung kan kita harus keluar ke Bandung dulu gitu-gitu jauh 1-2 jam. Bengkulu bisa misalnya pantai, pindah lagi langsung ke museum, langsung ke benteng, langsung ke rumah Bung Karno, rumah Ibu Fatmawati, bermacam ragam dalam satu kota, dan bisa dalam satu hari itu bisa 5 mungkin 6-7 objek wisata. Tapi ingin saya sampaikan adalah sayangnya ya kesadaran masyarakat kita kurang. Kalau misalnya mau dilihat, kita nggak usah bicara Bali atau Jogja, Bukit Tinggi saja, kenapa dia termasuk kota terbaik pariwisatanya? Karena orangnya, masyarakatnya itu tahu bahwa oh ini ada turis nih, mau itu domestik atau wisma tuh ya bukan jadi loka bagi orang Bengkulu, bukannya diganggu ya Mbak ya, tapi ditegur, dia butuh apa, dia mau kemana, disapa gitu. Orang Bukit Tinggi hampir semua bisa bahasa Inggris, mungkin nggak semua tapi maksudnya kebanyakan gitu. Ya. Nah Bengkulu harus kayak gitu, mungkin paling nggak bisa bahasa Inggris, bisa bertegur sapa, terus jangan cari loka tadi gitu, jangan diganggu. Kebersihan dijaga. Bengkulu juga misalnya kita udah bangun fasilitas ini mungkin dari Kementerian PU dan sebagainya, itu udah berapa kan proyek-proyeknya udah selesai misalnya di Pasir Panjang. Ya dipelihara, dijaga kebersihannya. Jangan misalnya kita sedih misalnya kayak kita punya View Tower yang memang dulu zaman kecil ya Mbak, itu sebenarnya adiknya Monas kan kalau bisa kita bilang kan, udah dibangun, harusnya kan sekarang salah satu jadi dimanfaatkan salah satu objek wisata, tapi terbengkalai, sampah, bau pesing dan sebagainya. Terus juga kita punya wisma daerah yang terbengkalai juga, itu sangat sedih. Tapi moga-moga dengan pemimpin baru sekarang, wali kota, bupati, mungkin juga gubernur, hal seperti itu bisa dipikirkan bahwa pariwisata itu butuh packaging. Jadi misalnya ngundang tamu nih, jangan sampai 2-3 hari mereka istilahnya cuma lihat teras ya Mbak, tapi nggak tertarik lagi. Kalau bisa kan tamu itu udah sampai teras, ada apa nih di dalam, ada makanan apa nih gitu kan, gimana sambutan orang rumah, gimana keadaan di dalam gitu. Jadi tertarik untuk misalnya lebih dalam lagi, untuk lama 2-3 hari paling nggak kan, bermacam ragam wisata yang ada di Bengkulu itu kalau menurut saya. Berarti sebenarnya untuk meningkatkan wisata itu ya tidak cuma dari kemasannya doang ya, tapi dari fasilitasnya, dari cara pelayanannya. Dan masyarakat juga kan harus bisa kompak juga pemerintah. Satu lagi yang memang yang agak miris, lebih mahal tiket Jakarta Malaysia, Jakarta Singapura dibanding Jakarta Bengkulu gitu. Malaysia Singapura bisa 300-500 saja, Bengkulu 1 jutaan lebih. Nah itu bisa dipikirkan pemerintah bagaimana ini bisa turun, atau mungkin bisa bandara mungkin yang udah dibangun itu bisa dipercepat untuk peresmiannya, dan mungkin juga akses transportasi lain, misalnya mungkin tahun ini mungkin dampak efisiensi tol Bengkulu belum bisa, mungkin tahun depan dijulu istilah bahasa gubernur kita yang baru, kalau bisa dengan slogan baru kita Bengkulu Merah Putih ini, kebijakan pusat bisa tahun ini misalnya belum bisa, tahun depan bisa gitu kan, dibangun kembali, dilanjutkan pelabuhan yang memang asas untuk bisa menambahkan PAD kita, bukan juga dari pariwisata tapi juga mungkin dari pertanian, perkebunan gitu kan, tambang gitu. Jadi maksudnya jangan kita nunggu gitu. Benar. Jangan kita nunggu, kalau bisa kita ke depan itu bisa jemput bola, bisa datangkan tamu, nanti mungkin dibicarakan lagi datangkan investor gitu. Yang pastinya kita juga harus memperbaiki terlebih dahulu ya, seperti misalnya wisata-wisata yang memang ada di Bengkulu yang memang terbengkalai atau tidak dirawat sepenuhnya, atau misalnya jika mendirikan wisata baru itu harus ada
perawatan berkala seperti itu ya, kan nantinya tidak harus berkala ya. Maintenance Benar. itu. Benar. Tapi kalau dari Abang sendiri kan sebagai Wakil Ketua Bidang Pariwisata ya dan juga Promosi Daerah KNFI Provinsi Bengkulu, ini ada tidak mungkin kegiatan yang dilakukan terkait dengan tema kita di hari ini? Ya, kalau secara organisasi ya mungkin kita lebih kepada kepemudaannya karena KNPI kan Komite Nasional Pemuda Indonesia, jadi lebih kepada kepemudaannya. Tapi kalau di bidang saya, alhamdulillah karena saya sudah ada berbagai macam organisasi di bidang kepariwisataan, misalnya dipercaya oleh Dinas Pariwisata untuk membuat misalnya event atau misalnya program kalender event dari Provinsi Bengkulu. Terakhir misalnya itu ada kuliner event. Jadi seluruh makanan khas Bengkulu kita tampilkan di pameran tersebut. Ada bagian-bagiannya, ada musik, ada kopi, ada pameran. Nah, saya dapat kebagian di kuliner. Jadi makan makanan khas, terus misalnya minuman, kalamansi, terus baital dan sebagainya dipromosikan. Tidak cuma itu, dilombakan dan disebarkan, di-share di seluruh media sosial bahwa ini nih ada baitat nih, ada kalamansi nih, begitu kan. Jadi biar orang tahu bahwa kita juga punya wisata kuliner. Karena wisata itu kan mata, rasa gitu ya. kan, dengan perut gitu ya. Jadi memang harus 3 hal itu yang dipenuhi. Berarti ternyata tempat wisata itu bukan cuma dari keindahan alamnya, tapi kalau bisa ada makanan khasnya dari daerah sana gitu ya, lengkap atau gitu. kerajinan dari masyarakat Benar. setempatnya seperti itu ya. Jadi itu kan jadi menjadi nilai tambahan juga kan ya untuk masyarakat yang datang. Dan Selain juga, packagingnya menarik, kalau misalnya lihat di toko oleh-oleh kayak Krishna di Bali itu murah Agnes ya, Mbak Maya. Jadi jangan pula misalnya Terjangkau harganya. mentang-mentang mau dibeli sama bule, harganya di Dinaikkan, dolar ya. gitu kan. Kelapa muda misalnya biasa lokalnya 15.000, ini datang bule jadi 50.000, jangan kayak gitu juga kan. Jadi packaging menarik, rasa memang harus oke, tapi juga jangan juga harga tuh ya sama aja. Kalau bisa memang prinsip jualan orang Chinese ya Mbak ya. Ya penting laku walaupun kecil, laris gitu, Kontinuitasnya. jalan terus continue. apalagi kalau gitu. misalnya enak dan murah, biasanya laris itu ya. Bengkulu banget Mbak. Bengkulu banget ya. Oke, kita break dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.